Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pemanfaatan aplikasi GeoGebra sebagai media pembelajaran matematika dalam pembuktian rumus kerucut dengan pendapatan volume tabung. Nah, di sini saya juga akan memberikan tutorial atau bagaimana cara membuat pembuktian rumus volume kerucut dengan pendapatan volume tabung dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, yang pertama kita membahas media pembelajaran matematika, yakni GeoGebra dengan materi pembuktian rumus volume kerucut. Nah, di sini saya sudah menggambarkan satu tabung dan 3 kerucut. Yang pertama, geser titik N untuk melihat volume kerucut jika dituangkan ke dalam tabung. Ternyata volume dari kerucut A mengisi sepertiga dari volume tabung. Yang kedua, geser titik H untuk melihat volume kerucut B jika dituangkan ke dalam tabung. Geser. Ternyata volume dari kerucut B mengisi sepertiga dari volume tabung. Yang ketiga, geser titik V untuk melihat volume kerucut C jika dituangkan ke dalam tabung. Ternyata volume dari kerucut C mengisi sepertiga volume tabung. Maka terbukti bahwa volume kerucut sama dengan sepertiga volume tabung. Nah, kita sudah berada di aplikasi GeoGebra-nya. Lalu, yang pertama kita pilih View. Nah, kita pilih lagi 3D Graphics. Maka akan muncul seperti ini. Lalu kita geser supaya memudahkan kita nantinya. Selanjutnya kita rapikan. Kita pilih rotasi. Lalu kita pilih move. Kita jadikan seperti ini ya. Kita pilih lagi rotasi 3D Graphics. Nah, kita buat seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya kita buat titik pusat di 0,0. Kita pilih dulu poin, lalu kita klik bagian poin. Nah, kita klik di sini. Nah, sudah muncul kan? Lalu kita buat slider. Kita klik slider. Kita klik di sembarang tempat. Lalu namanya kita ubah jadi R. Minimalnya kita buat 0,1 ya. Maksimalnya kita buat 3. Dan ini kita buat 1. Kita klik OK. Lalu kita buat lagi, lakukan hal yang sama. Namanya kita buat T, minimalnya 0,1, maksimalnya 6, lalu selanjutnya 1. Oke. Lalu kita gambar tabung dan kerucut di 3D Graphics. Kita pilih 3D Graphics. Langkah pertama, kita input dulu titik B. B kapital ya. B sama dengan dalam kurung 0,0, T. Kita enter. Kita geser R-nya, kita fullkan, lalu T-nya. Langkah selanjutnya, kita gambarkan tabungnya. Kita pilih 3D Graphics. Kita pilih slider, ada di bagian piramid ya.
kita pilih slider, lalu kita klik titik A ke titik B. Kita buat radiusnya R. Oke, nah maka akan seperti ini. Supaya tabungnya tidak tertutup, maka kita kecilkan dulu. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita gambarkan kerucutnya. Kita input dulu titik C sama dengan dalam kurung 7,0,0. Bentar. Lalu kita input lagi titik D sama dengan dalam kurung 7,0, T. Bentar. Supaya kita bisa menggambarkan kerucutnya, maka kita pilih di piramid, maka kita klik yang kon. Lalu kita klik titik D ke titik C. Kita buat radiusnya R. Lalu selanjutnya kita akan membuat kon lagi. Kita input titik E sama dengan dalam kurung 14,0, koma 0, 0. Enter. Lalu kita input lagi titik F sama dengan dalam kurung 14,0, T. Kita enter. Kita lakukan hal yang sama. Kita pilih kon. Kita klik titik F ke titik E. Radiusnya kita buat R. Oke. Lalu kita input lagi titik G sama dengan dalam kurung 21,0,0. Kita enter. Kita input lagi titik H T. Enter. Lalu kita pilih kon lagi. Kita klik titik H ke titik G. Kita buat radiusnya R. Nah, maka akan seperti ini. Lalu kita akan membuat zat cair. Kita pilih graphics. Kita ubah dulu. Maka kita klik slider. Kita klik di sembarang tempat. Kita ubah namanya N. Minimalnya 0,1, maksimalnya 6, lalu 1. Oke. Lalu kita membuat tinggi tabung pertama. Kita input dulu titik I sama dengan dalam kurung 0,0,n/3. Kita enter. Kita geser, kita fullkan ya bagian n-nya. Nah, maka akan kelihatan nih titiknya. Nah, kalau misal kurang jelas, kita zoom. Nah, untuk membuat zat cairnya di tabung ini,
kita pilih slider. Kita ubah dulu menjadi 3D graphics. Kita pilih slider. Lalu kita klik titik A ke titik I. Ini titik A ke titik I. Kita buat radiusnya menjadi R. Oke. Nah, maka akan seperti ini. Nah, kita akan merubah warna zat cairnya. Kita akan mengubah warnanya. Kita pasang kursor di M. Lalu kita klik kanan, object properties. Kita pilih warnanya menjadi ungu. Lalu kita fullkan supaya warnanya kuat. Oke. Lalu kita akan membuat zat cairnya di dalam kerucutnya. Kita input dulu titik J sama dengan dalam kurung 7,0, M. Kita enter. Lalu kita pilih 3D graphics. Kita pilih cone. Nah, kita akan membuat zat cair di dalam kerucut. Tadi udah kita input ya, titik J di dalam kerucut ini. Lalu kita pilih cone, kita tarik titik J ke titik J. Ke titik C. Kita buat radiusnya M/2. Oke. Nah, akan seperti itu. Coba kita tes. Nah, maka akan menjadi seperti ini ya. Kita ubah lagi warnanya. Perhatikan di bagian kon ini, lalu kita gerakkan yang N-nya supaya kita tahu mana yang mau kita ubah. Nah, setelah itu kita pilih object properties. Kita samakan warnanya jadi ungu. Kita fullkan 100. Oke. Selanjutnya kita akan membuat zat cair yang kedua. Kita pilih slider. Kita klik di sembarang tempat lagi. Kita ubah namanya menjadi H. Minimalnya kita buat 0,1, maksimalnya kita buat 6, lalu instrumennya kita buat 1. Oke. Lalu kita input lagi titik K sama dengan dalam kurung 0,0, 2H/3. Enter. Lalu kita gambarkan tabungnya. Kita input CYL. Nah, kita pilih yang ini. Lalu kita ubah circle-nya menjadi S, dan yang ini kita ubah jadi H/3. Kita enter. Nah, coba kita gerakkan hanya. Nah, sudah terbuat ya tabung kedua. Lalu kita ubah warnanya lagi. Kita klik di titik W, kita pilih object properties, kita pilih warna yang ini. Nah, sudah berubah warnanya. Selanjutnya kita buat zat cair di kerucut kedua. Kita input lagi titik L sama dengan dalam kurung 14,0,
kita pilih titik graphics, kita pilih icon, kita klik titik L ke titik E, kita ubah radiusnya menjadi H/2. Oke. Nah, akan menjadi seperti ini. Lalu kita akan mengubah warnanya juga. Kita pilih yang B, object properties, kita ganti warnanya, samakan seperti yang ditabung ya. Oke. Lalu kita akan membuat zat cair di kerucut yang ketiga. Kita pilih slider, lalu kita klik di sembarang tempat, kita ubah namanya menjadi V, minimalnya kita buat 0, maksimalnya kita buat 6, incrementnya kita buat 1. Oke, kita input titik M sama dengan dalam kurung 0, 0, enter. Lalu kita input lagi. Nah, kita pilih yang ini, kita ubah circle-nya menjadi D strip 1, koma. Nah, ini kita buat V/3. Lalu kita enter. Nah, coba kita lihat ya. Nah, terlihat kan di sini. Lalu kita ubah warna. Kita klik kanan, kita pilih object properties, kita pilih warnanya jadi biru. Kita fullkan. Nah, lalu kita input lagi N sama dengan 21, 0, V. Kita enter. Kita pilih icon, klik titik N ke titik G. Kita buat radiusnya menjadi V/2. Oke. Nah, lalu kita ubah warnanya. Kita letakkan kursornya di titik J, object properties, kita ubah warnanya sama seperti zat cair yang ada di dalam tabung. Oke. Nah, lalu kita akan menghilangkan titik-titik yang ada di dalam kerucut. Nah, lalu kita akan menghilangkan titik yang ada di dalam kerucut. Kita klik kanan, kita pilih show object. Nah, lakukan hal yang sama. Lalu kita akan menghilangkan plane-nya. Kita kanan, kita hilangkan plane-nya. Lalu kita klik kanan lagi untuk menghilangkan sumbunya. Kita klik kanan, pilih graphics, lalu di x-axis kita klik, kita hilangkan show axis-nya, lalu di y-axis kita hilangkan juga show axis-nya. Nah, setelah seperti ini,
Nah, selanjutnya kita akan membuat teks. Kita pilih teks, kita klik sini, kita buat V, kita pilih objeknya di M kecil, lalu kita klik, kita ubah posisinya, kita pilih J, lalu kita buat teksnya lagi, kita klik, kita buat V, objeknya kita buat M kecil sama seperti tadi. Oke, lalu kita ubah posisinya, kita klik kanan, objek properties, kita pilih posisi, kita buat I. Oke, maka terbukti bahwa rumus volume kerucut sepertiga dari volume tabung.